Shalom. Puji nama Tuhan, hanya oleh karena kasih-Nya, hanya oleh karena anugerah-Nya. Hari ini di penghujung tahun 2023, kita masih diberi kesempatan untuk bisa beribadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau memuji, memuliakan Tuhan. Sebab alam semesta meluskiskan kebesaran nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan
pimpin kita dalam doa pembukaan. Dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Sungguh kami bersyukur, berterima kasih kalau saat ini kembali kami berada di dalam bait-Mu, bersatu hati dengan seluruh jemaat memuji dan menyembah-Mu. Sungguh satu kesempatan yang luar biasa. Sepanjang tahun ini Tuhan Yesus setia. Tuhan Gembala kami sangat baik dan sungguh baik. Terus membawa kami hari lepas hari, bulan demi bulan, sampai saat ini. Engkau Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengan apakah kami tidak membalas kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Kami hanya ingin meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai memperdengarkan Engkau Allah yang hidup, yang hari ini, esok, dan selamanya adalah kekal. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini kami menyerahkan ibadah dari awal sampai selesainya nanti. Kami mohon kehadiran-Mu Bapa. Kehadiran-Mu atas ibadah ini menjamah setiap anak-anak-Mu, baik yang secara langsung mengambil bahagian pelayanan maupun sidang jemaat yang hadir memuji dan menyembah-Mu. Jamahlah ya Tuhan, peluklah dengan erat oleh tangan kasih dan kemenangan-Mu, agar mereka yang mungkin mengakhiri tahun ini letih lesu kembali beroleh kekuatan yang baru untuk memasuki hari esok dalam dan selalu bersama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami terus mohon berkat-Mu atas lingkungan bait Allah ini. Nyanyian pujian firman Allah yang terdengar di telinga mereka, biarlah itu Tuhan berkati, membawa hati mereka tentram dan damai. Saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang dalam perjalanan, lindungi sampai ke tempat ini dengan penuh sukacita. Dan dimanapun anak-anak-Mu berada oleh karena satu dan lain hal, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka dan kami layani. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur beroleh kesempatan sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Masih tetap bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Mazmur pasal 31 ayat 19, 21 dan 22. Kita akan membaca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Alangkah limpahnya kebaikan-Mu yang telah Kau simpan bagi orang yang takut akan Engkau, yang telah Kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Terpujilah Tuhan,
sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadamu dengan ajaib pada waktu kesesakan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Shalom. Iya, ada sukacita pada pagi hari ini. Amin. Beri salam ke kanan kiri depan belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan penuh pujian. Saudara menikmati kekuatan yang luar biasa sepanjang tahun 2023 ini. Amin. Sebab hanya Dia girangkan kita. Allah dahsyat dari utara, selatan, terdengar semua pujian bagi Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dengan penuh sukacita. Dari barat sampai ke
masih tetap bangkit berdiri. Sebab Allah kita dahsyat, Dia melakukan yang ajaib bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Ajaib Kau Tuhan. Kebesaran-Mu dan tak terbandingkan kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, haleluya. Senam jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Kita hanya memiliki Allah yang luar biasa besar. Amin. Percaya
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang selalu sanggup menolong dan menyertai kami. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya pujian penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Dan sekarang ini kami siapkan hati dan pikiran kami untuk kembali menyambut kebenaran firman Tuhan. Mari Roh Kudus Kau bekerja lebih lanjut. Kuasai ruangan ini, kuasai hati dan pikiran kami. Mampukan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Mu. Dan Roh Kudus terus memampukan kami untuk menjadi pelaku firman dalam hidup kami sehari-hari. Saya hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Roh Kudus saja yang memampukan. Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pusat dari pemberitaan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus Kristus yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan, selamat bertemu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi semua hanya oleh kemurahan Tuhan. Saya dan Bapak Ibu Saudara pagi hari ini dengan penuh rasa syukur bisa memuji dan meninggikan nama Tuhan di penghujung tahun 2023 ini. Ada tangis, ada tawa, ada kesedihan, ada sukacita. Dan bukan karena kekuatan kita bisa melewati semuanya ini. Ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kebaikan Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab di dalam Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-18. Baik, kita membaca mulai dari ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membaca ayat 13, 15 dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara membaca ayat 14, 16 dan seterusnya sampai dengan ayat yang ke-18. Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 18 kita akan membaca bergantian. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah surat Rasul Yakobus kepada jemaat di Yerusalem yang pada waktu itu menghadapi penganiayaan di bawah kekaisaran Roma. Keadaan yang sulit ini membuat beberapa orang di antara mereka atau orang-orang yang percaya pada waktu itu berpikir bahwa Allah yang membawa mereka ke dalam pencobaan. Di dalam ayat 13 yang kita baca tadi. Seolah-olah mereka mengatakan bahwa Allah tidak peduli lagi dengan kita. Bahkan seolah-olah mereka mengatakan Allah
menjerumuskan kita. Bapak Ibu Saudara, tentu apa yang mereka alami atau orang-orang percaya atau jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Karena mereka sedang dalam tekanan yang begitu berat. Dan pengenalan akan Allah yang keliru. Bapak Ibu Saudara, jika mereka keliru mengenal Allah dan bahkan mereka menganggap Allah sebagai musuh, tentu jelas Bapak Ibu Saudara mereka bakalan habis. Itulah sebabnya dalam ayat-ayat ini Yakobus mengingatkan kembali seperti apa Allah yang mereka sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh jemaat di Yerusalem pada waktu itu, mungkin sepanjang tahun ini kita juga alami. Atau mungkin bahkan sebaliknya, sepanjang tahun 2023 ini keadaan kita baik-baik saja. Semuanya berjalan dengan baik, bahkan kita menikmati berkat Tuhan. Bapak Ibu saya yang dikasihi oleh Tuhan, dua keadaan, baik dalam keadaan tertekan maupun keadaan yang baik-baik saja, itu juga bisa membawa kita jauh dari Tuhan. Ketika semuanya berjalan dengan baik, kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini menjadi lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan. Semuanya baik-baik saja. Saya absen doa dalam hari ini atau mungkin semuanya baik-baik saja, saya diberkati dengan limpah. Ada kemampuan untuk bisa mungkin liburan dan kemana. Lalu dengan begitu mudah kita meninggalkan ibadah-ibadah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sedangkan apa yang sudah kita baca tadi, di dalam ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18 dari Yakobus pasal 1. Yakobus menekankan kepada jemaat di Yerusalem bahwa mereka punya Allah yang kebaikannya tidak berubah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kembali keadaan yang terjadi dalam hidup kita. Saya ulangi sekali lagi, baik itu tekanan demi tekanan maupun baik-baik saja. Itu kadang membuat kita lupa akan kebaikan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat di dalam ayat yang ke-17. Berbicara tentang kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara, kita membaca sekali lagi ayat ini dalam terjemahan baru atau di dalam Alkitab yang Bapak Ibu Saudara baca. Dan nanti kita bandingkan dengan Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Bapak Ibu Saudara baca dalam hati ayat yang ke-17, nanti kita membaca bersama-sama ayat yang sudah saya kutip secara lengkap dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kita melihat di dalam ayat 17 dalam terjemahan baru terlebih dahulu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita membaca bersama, sudah saya kutip secara lengkap di depan, kita baca bersama ayat 17, 2, 3. Setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga, diturunkan oleh Allah, pencipta segala terang di langit. Ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat ini, kita dapat melihat setidaknya ada dua bagian yang menerangkan bagaimana kebaikan Allah itu tidak pernah berubah sedikit pun dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Walaupun keadaan sekarang ini begitu menekan kita. Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita dapat melihat
bahwa Allah itu sumber kebaikan dan semua yang diberikannya baik adanya. Di dalam ayat 17 bagian yang A, setiap pemberian yang baik dan hadiah yang sempurna datangnya dari surga. Terjemahan baru, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencermati ayat ini jelas, apapun yang sekarang ini kita alami dalam hidup kita, itu semua adalah kebaikan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mungkin kita bertanya, kebaikan yang bagaimana? Wong sepanjang tahun ini aku mengalami banyak kepahitan. Sepanjang tahun ini banyak tetesan air mata yang keluar. Sepanjang tahun ini tubuh begitu capek, begitu lelah. Tidak hanya fisik tetapi juga mental. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memahami ayat ini seperti yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat di Yerusalem yang mereka sedang dalam tekanan. Oleh ilham Roh Kudus, Rasul Yakobus menekankan bahwa semua kebaikan yang diberikan oleh Allah itu baik adanya. Orang sering berkata bahwa untuk mendapatkan sesuatu kita harus bekerja keras. Ya, memang itu benar Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan pun mengatakan siapa yang mau makan hendaklah ia pun juga harus bekerja. Tetapi Bapak Ibu Saudara itu pun terwujud karena Allah mau memberikannya kepada kita. Yakobus menyebutkan Bapa segala terang. Artinya dialah yang menguasai alam semesta. Berbicara tentang terang adalah gambaran dari matahari, bulan dan bintang. Hanya kalau Allah berkehendak, maka sesuatu terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang sekarang ini sudah kita alami, semuanya dalam kehendak Tuhan. Dan belum selesai Bapak Ibu Saudara, itu baik adanya. Bapak Ibu Saudara, ketika merenungkan firman Tuhan ini, apakah segala sesuatu berbicara tentang kebaikan Tuhan, itu berarti kehidupan saya akan baik-baik saja? Apakah ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, kehidupan kita bakalan baik-baik saja, sedangkan realita yang kita hadapi adalah kita bisa berdiri sampai detik ini. Ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Seperti yang saya sebutkan di atas tadi, banyak hal yang itu begitu menguras energi kita. Lalu bagaimana tentang kebaikan Tuhan? Apanya Tuhan? Mungkin kita berkata seperti itu. Kebaikan yang bagaimana? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 yang bagian A ini. Kalau kita lihat lebih jauh, dan karena Allah itu baik, maka pemberiannya pun pasti baik. Bapak Ibu Saudara, terdapat juga makna bahwa Allah memberikan hal-hal yang baik ini terus menerus dan tidak ditahan-tahan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita bandingkan di dalam Mazmur pasal yang ke-84. Mazmur pasal yang ke-84 ayat yang ke-12 bagian B. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan.
Kalimat berikutnya kita baca bersama-sama. 2, 3, ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Bapak Ibu saya dikasih oleh Tuhan, ayat ini di dalam Mazmur pasal 18 ayat yang ke-12 bagian B ini. Kalau kita melihat kembali ke Yakobus pasal 1, di dalam ayat yang kita sudah baca tadi, terutama di dalam ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16 Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini kita menjadi semakin paham bahwa kebaikan Tuhan itu tidak pernah habis dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita mau dengan rela mengevaluasi hidup kita? Apa yang kita alami sepanjang tahun ini mungkin kita berpikir seperti yang jemaat di Yerusalem pikirkan pada waktu itu. Wah, Tuhan mencobai saya begitu luar biasa. Sedangkan Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-13 jelas sekali dalam Yakobus pasal 1. Pencobaan ini datang dari Allah. Apabila orang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab apa Bapak Ibu Saudara? Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan apa Bapak Ibu Saudara? Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita berpikir langsung, loh bagaimana dengan apa yang dialami oleh Ayub? Bapak Ibu Saudara, Allah tidak mencobai Ayub. Ketika iblis datang kepada Allah, lalu iblis menyampaikan bahwa ini kalau orang ini tak beri hal-hal yang menyengsarakan, pasti dia akan menghujat engkau Allah. Allah mengizinkan karena apa Bapak Ibu Saudara? Allah tahu betul siapa Ayub. Bapak Ibu Saudara, ini mohon maaf mungkin terasa begitu menghentak dan begitu keras bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin jikalau keadaan kita tidak baik-baik saja sepanjang tahun ini, kita mengalami apa yang dilakukan oleh jemaat di Yerusalem pada waktu itu. Sehingga Rasul Yakobus menegur mereka dengan begitu keras dan tegas. Dan teguran ini juga berlaku bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin sepanjang tahun ini kita ini dicobai oleh keinginan kita sendiri. Kita ini diseret dan dipikat olehnya. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 14 dituliskan, tetapi orang tergoda kalau ia ditarik dan dipikat oleh keinginannya sendiri yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kebaikan Allah tidak pernah habis. Kebaikan Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara itu diberikan terus menerus dalam hidup kita dan tidak ditahan-tahan. Pertanyaannya, apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sudah hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Tahun 2024 yang hanya dalam hitungan jam sebentar lagi akan kita masuki. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tahun 2024 bagi negara kita adalah tahun politik. Tidak sampai 2 bulan, kalau saya tidak salah tanggal 14 Februari sudah ada pemilu Bapak Ibu Saudara. Belum lagi hal-hal yang lain
efek dari perang di Timur Tengah, lalu hal-hal yang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca berita itu kadang-kadang kita ini kepingin tahu, tapi begitu baca itu kok ya, waduh kok ya seperti ini. Bapak Ibu Saudara, kita rindu menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saya rindu menikmati kebaikan Tuhan yang diberikan terus-menerus dan tidak ditahan-tahan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hidup kita mengakhiri tahun 2023 ini dan masuk di tahun 2024. Kita sudah bertekad, ya Tuhan, saya tidak mau mengulangi kesalahan yang sama. Saya mau hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak diikat dan diseret oleh keinginan hawa nafsu kita. Dan itu mendatangkan dosa. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini saya berharap Bapak Ibu Saudara menjadi semakin jelas bahwa kebaikan Tuhan itu tidak ada habisnya. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita siap untuk terus-menerus menerima kebaikan Tuhan? Yang kedua Bapak Ibu Saudara, bagian yang kedua adalah kebaikan Allah itu tidak berubah. Amin Bapak Ibu Saudara. Ayat 17 bagian B dari Yakobus pasal 1. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang kita baca tadi, ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Sekali lagi saya ulangi Bapak Ibu Saudara, ialah Allah yang tidak berubah dan tidak pula menyebabkan kegelapan apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, frasa tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran dalam ayat ini melanjutkan gambaran dari benda-benda langit yang bisa berubah, siang menjadi malam dan sebagainya. Allah tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara. Bahwa Allah tidak berubah, berbeda dengan manusia. Yang pagi janji A, siang mungkin sudah berubah. Dalam peribahasa bahasa Jerman, isuk dele, sore tempe. Apalagi tempe, apa? Nah, ini Bapak Ibu Saudara bahas makanan lagi nanti akhirnya ya. Tempe kemul, waduh di sini ada spesialis tempe kemul Bapak Ibu Saudara. Anget-anget pakai lombok, waduh. Ya sudah, supaya tidak ngantuk Bapak Ibu Saudara. Kembali lagi ke firman Tuhan yang kita baca. Bapak Ibu Saudara, Allah berbeda dengan manusia ciptaan yang berdosa ini. Tidak ada yang bisa mengubah natur Allah yang baik. Kita melihat, kita bandingkan di dalam Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 bagian A. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, Maleakhi pasal 3 ini berbicara tentang apa yang dialami oleh Bani Yakub ketika mereka hidup tidak sesuai dengan ketetapan dengan Allah. Allah yang sudah berjanji, Allah pasti akan menggenapi. Kalau Allah berubah dengan janjinya, Bani Yakub pasti akan lenyap. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke Yakobus pasal 1 ayat yang ke-17 Bapak Ibu Saudara. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita alami mungkin sampai dengan pagi hari ini,
Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita sekarang ini seakan-akan berkata, Tuhan, bagaimana ini Tuhan? Katanya Tuhan sudah berjanji seperti ini. Kok sampai sekarang masih begini-begini saja? Bapak Ibu Saudara, saya ingin bersaksi sedikit. Tadi malam ketika selesai mempersiapkan rumah ibadah dan juga menunggu untuk mengcas baterai-baterai yang akan digunakan untuk mic-mic ini, saya ngobrol dengan seorang bapak di depan. Bapak ini bertanya kepada saya, Pak Isra, gimana bisa tahu doa itu bisa cepat dijawab atau tidak? Nah, pertanyaan yang sederhana tetapi bagi saya pada waktu itu cukup mengagetkan Bapak Ibu Saudara. Saya sampaikan bahwa Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa kita. Kalau mau bertanya kapan, itu di luar jangkauan kita. Itu semua ada di dalam kedaulatan Tuhan. Yang pasti Tuhan itu menjawab setiap doa kita. Dalam jawaban doa itu ada ya, bisa langsung diberikan, ada tunggu dulu, ada proses yang harus kita alami, dan juga tidak. Karena apa? Karena yang kita doakan atau kita inginkan itu hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi intinya adalah ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang sudah berjanji itu pasti akan menggenapi apa yang sudah difirmankannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maksud dari perbincangan singkat ini adalah bagaimana kita benar-benar menyadari bahwa Allah itu kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup kita. Kembali lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita? Penulis Ibrani, di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam Roma pasal 8 ayat 35 tidak ada situasi yang membuat kasihnya menjadi luntur dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita gagal mengasihinya pun, kasih Allah kepada kita tidak berkurang sedikit pun. Bapak Ibu Saudara, tentu kasih Allah ini ada batasnya Bapak Ibu Saudara. Batasnya itu apa? Ketika Tuhan Yesus datang atau kembali yang kedua kali datang ke dunia ini. Kapan waktunya? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk tidak terus mengulang kesalahan-kesalahan yang sama, tetapi kembali ke ayat ini Bapak Ibu Saudara. Bahwa ketika Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menggenapi. Kebaikan Allah tidak berubah. Bapak Ibu Saudara, ini kembali menghentak saya dan Bapak Ibu Saudara. Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Tekanan hidup yang begitu berat. Persoalan yang harus kita hadapi. Kadang menekan kita begitu luar biasa. Membuat kita mungkin putus asa, depresi, kehilangan semangat. Atau juga sebaliknya seperti yang di awal tadi saya sampaikan. Semuanya baik-baik saja, membuat kita terlena. Membanggakan diri kita semua ini karena usahaku sendiri. Lupa dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari. Menjelang waktu pergantian tahun 2023 ke 2024. Firman Tuhan ini mengajak saya dan Bapak Ibu Saudara untuk lebih lagi mengkoreksi hidup kita.
Tuhan Yesus tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Lah, kok keadaan saya seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Dalam nama Tuhan Yesus, mungkin Bapak Ibu Saudara sekarang ini menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita mohon ampun kepadanya. Kita yakin Bapak Ibu Saudara, kebaikan Allah itu tidak berubah. Bagi jemaat di Yerusalem pada waktu itu, Rasul Yakobus mengingatkan kebaikan Allah tidak berubah walaupun mereka sedang dalam tekanan. Tetapi Allah yang sudah berjanji akan menyertai, akan terus menyertai kehidupan mereka. Masalahnya mereka akan tetap mau mengenal dengan benar Allah yang baik, Allah yang kebaikannya tidak habis dalam kehidupan mereka atau tidak. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, apa yang menjadi respon kita sekarang adalah, Bapak Ibu Saudara, jika jawaban doa kita berbeda dengan apa yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara jangan kecewa. Itu semua dilakukan Allah karena Allah tahu apa yang terbaik bagi masing-masing orang. Allah tahu yang terbaik bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara. Setiap orang berbeda. Allah yang tahu akan kebutuhan saya dan Bapak Ibu Saudara. Yang terbaik bagi saya dan Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu Saudara, saya memberikan contoh ini aja. Kembali lagi tentang makanan Bapak Ibu Saudara. Nah ini, wah jangan berpikir, waduh Mas Isra ini kalau khotbah sering pakai ilustrasi makanan, apa senang makan. Nah jangan gitu juga Bapak Ibu Saudara, rencana diet nanti menjadi kacau Bapak Ibu Saudara. Tapi ini contoh yang paling mudah kita pahami. Bapak Ibu Saudara, di sini ada pecinta seafood atau makanan laut, ada Bapak Ibu Saudara? Saya enggak seberapa suka Bapak Ibu Saudara. Kalau ikan asin iya, tapi kalau ini enggak seberapa Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, seafood itu enak jelas. Menteri Kelautan yang lalu, yang dari Pangandaran itu menggalakkan ayo makan ikan. Karena banyak gizinya. Ya, seafood itu memang enak dan bergizi tinggi. Tetapi, nah ini Bapak Ibu Saudara, bagi penderita asam urat, makanan ini sangat berbahaya. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Kita makan seafood, wah di salah satu restoran yang terkenal itu, wah kan kepitingnya gede-gede dan sebagainya, enak, enggak ada yang enggak enak Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi penderita asam urat, Bapak Ibu Saudara mungkin cuman makan nasi putih sama sedikit sambal, minumnya air putih. Tidak bisa menikmati Bapak Ibu Saudara. Ini contoh. Bapak Ibu Saudara, jika ada jawaban doa kita yang berbeda dengan apa yang kita inginkan, jangan kecewa. Mungkin Bapak Ibu Saudara sepanjang tahun 2023 ini sedang berdoa. Satu hal yang itu menjadi doa bagi Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan masih belum menyatakan atau mengabulkan doa kita. Jangan kecewa Bapak Ibu Saudara. Ini kelihatannya sepele Bapak Ibu Saudara, tetapi banyak orang Kristen yang kecewa kepada Tuhan. Undur dari Tuhan karena ini. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari. Kita sadar betul, kita yakin betul kebaikan Tuhan tak ada habisnya dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu mari
kita masuki tahun baru nanti dengan penuh keyakinan Tuhan itu baik dalam hidupku. Kebaikan Tuhan itu tidak berubah dalam hidupku. Oleh sebab itu aku mau lebih dan lebih lagi hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa Bapak Ibu Saudara, kita terus menikmati kebaikan Tuhan yang terus-menerus diberikan dan tidak pernah ditahan itu di dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Juga Bapak Ibu Saudara, kalau kita merasa hancur, mengakhiri tahun ini dengan air mata, mendekatlah kepadanya. Jangan malah menjauhi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, yakinlah bahwa Allah tetap baik dan terus mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Dan kiranya ini membuat saya dan Bapak Ibu Saudara semakin giat dalam doa. Semakin mendekat erat kepada Tuhan, berrelasi dengannya karena tahu pribadi seperti apa yang sedang kita hadapi. Kebaikan Allah tidak ada habisnya dalam hidup kita. Kita tahu itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ayat firman Tuhan ini di dalam Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 sampai 23 saya sudah kutip selengkap di depan. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Bersama kita katakan amin. Mari Bapak Ibu Saudara, tahun depan tidak ada pilihan selain kita terus mendekat erat kepada Tuhan saja. Karena kita tahu siapa Tuhan yang kita percaya itu. Yang kebaikannya tidak ada habisnya dalam hidup kita. Dan kita akan menikmati ini Bapak Ibu Saudara. Kasih setia dan rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, nanti malam jam 9 di gereja akan ada ibadah doa tutup tahun. Mari Bapak Ibu Saudara, setelah kita pulang nanti dalam ibadah pagi hari ini, setelah kita pulang mari kita gunakan waktu untuk mengoreksi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun ini? Apa yang sudah kita capai di tahun ini? Atau mungkin bahkan apa yang belum kita capai atau yang sedang menjadi beban dalam hidup kita. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita tahu kebaikannya tidak pernah habis dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Mengakhiri khotbah pagi hari ini, saya mengutip sebuah pernyataan dari A.W. Tozer atau A.W. Tozer, seorang teolog. Beliau menuliskan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dengan adanya kemurahan Tuhan yang menginginkan kebaikan tertinggi bagi kita, kebijaksanaannya untuk merencanakan hal tersebut, serta kuasa untuk menggenapinya, apa yang kurang dari kita? Kita tahu siapa Tuhan, kita tahu siapa Allah yang kita percaya. Nah mungkin Bapak Ibu Saudara, ada yang kurang dalam diri saya dan Bapak Ibu Saudara. Kurang bersyukur, kurang berterima kasih, kurang percaya, kurang berserah, atau banyak kurangnya yang lain. Tetapi pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, kebaikan Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus mendekat erat kepadanya. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan kita akan menikmati
kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu baru tiap pagi dalam hidup kita. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita merenungkan firman Tuhan. Kembali saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan pujian menjelang firman Tuhan tadi. Mungkin ada dasarnya ditinggikan satu. Ya. Aku punya Tuhan yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Kebaikan Allah tidak ada habisnya dalam hidup kami. Kami mau mengakhiri tahun 2023 ini hanya dengan rasa syukur sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sanggup menggenapi
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwa. Ya Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya Yesus, Engkaulah yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Sekali lagi, Yesus yang termanis buat jiwaku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tahun 2023 yang sebentar nanti akan kami akhiri. Kami akan masuk tahun yang baru bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami akan terus menikmati kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sebab Engkaulah yang termanis bagi jiwa kami Tuhan. Ku cinta selamanya. Sekali lagi Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwa. Haleluya. Buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, juga menegur saya dan Bapak Ibu Saudara. Mungkin sekarang ini kita mengalami banyak hal yang itu memberatkan kehidupan kita. Seperti yang disampaikan oleh Rasul Yakobus kepada jemaat di Yerusalem. Mungkin karena kita terpikat dengan segala keinginan kita. Hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Kita diikat dan diseret olehnya. Dan itu menenggelamkan kita ke dalam hidup yang penuh dengan persoalan dan pergumulan. Atau mungkin seperti firman Tuhan tadi, kita lupa akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Semuanya berjalan dengan baik. Kita lupa bahwa semua itu adalah karena kehendak Tuhan. Atau mungkin kita menyalahkan diri kita. Atau bahkan kita menyalahkan Tuhan atas kondisi kita saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk membereskan semuanya itu di hadapan Tuhan sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus.
Bapak Ibu Saudara, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara bisa mengangkat tangan di tempat Bapak Ibu Saudara berdiri sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau melihat anak-anak-Mu yang sekarang ini mengangkat tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bereskan semuanya sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Tuhan Yesus mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Stop menyalahkan diri sendiri sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kelegaan dari Tuhan sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja pagi hari ini. Melawat, membaharui kami semua. Iman kami semakin dibaharui. Kami mau hidup mengandalkan Tuhan saja. Dan kami mau terus menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Jikalau ada yang sekarang ini semangatnya patah. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan bangkitkan lagi semangat kami. Kami mau hidup bersama dengan Tuhan. Dalam menjalani hari-hari yang akan datang. Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Akan terus menyertai kami. Sepanjang kehidupan kami ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Engkaulah yang termanis dalam hidup kami. Haleluya Yesus. Yesus yang termanis. Jiwaku, buat jiwaku, Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Kami bersyukur, kami percaya, kami sudah mengalami kasih Allah tidak berubah. Cinta sayang Tuhan Yesus untuk kami tak berkesudahan. Karenanya pada hari terakhir, minggu terakhir tahun 2023 ini, dalam terang firman Allah yang telah ditaburkan oleh pertolongan Roh Kudus, kami segenap jemaat-Mu, keluarga besar Damai Sejahtera ini berkomitmen. Kami mau setia sampai akhir kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kebaikan-Mu yang tak berubah, karena kebaikan-Mu yang selalu hadir
dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, memberkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman, terus menambah hikmat makrifat Roh Kudus, menambah dengan urapan kuasa dari tempat yang maha tinggi, agar pelayanannya semakin berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi kami segenap jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami hendak memberikan kurban persembahan kami. Dan mungkin beberapa saudara kami dalam ketaatan iman mengembalikan milik-Mu di tempat ini. Berkat-Mu turun melimpah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Puji Tuhan, di hari Minggu terakhir tahun ini kita boleh beribadah bersama-sama. Walaupun kalau saya amati mungkin kira-kira 80-85% dari jumlah jemaat yang hadir, karena memang umumnya kalau ibadah raya Natal itu memang istimewa. Tetapi ibadah yang lain kok sepertinya kurang begitu penting. Dianggap tidak apa-apa kalau tidak hadir. Sedang saudara, bila seseorang dapat memulai dengan baik, itu indah. Tetapi bila dapat mengakhirinya dengan baik, itu luar biasa. Dan saudara mengikut Yesus sepanjang tahun ini, mengakhiri tahun ini dalam sehati memuji, sepakat berdoa, bersama menyembah, itu luar biasa. Dan ini harus membuat kita memandang ke depan. Kalau tahun ini saudara dapat mengakhiri dengan baik, sekalipun khotbah sudah menjelaskan mungkin sepanjang tahun ada yang tidak baik-baik saja terus, namun Tuhan kita baik. Tahun depan lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saudara akan menikmati pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin saudara. Tahun ini diakhiri dengan banyak hal yang luar biasa di antara saudara semua. Tentu saya tidak bisa menyebut satu persatu, tetapi tiap kali saya sendiri merendahkan diri di hadapan Tuhan, pribadi di hadapannya, tidak ada kata lain yang saya katakan, hanya terima kasih Tuhan Yesus. Keluarga besar damai sejahtera itu miliknya Tuhan Yesus. Gembala agung kami Tuhan Yesus, memberkati setiap keluarga, memberkati setiap saudara. Dan ini sungguh membanggakan. Kebahagiaan orang tua saudara adalah ketika pada masa tua melihat anak keturunannya itu diberkati Tuhan dan berhasil. Tentu sebagai gembala lebih kurang sama. Sangat membahagiakan ketika melihat saudara semuanya setia dalam Kristus, tekun dalam iman, dan mentaati firman Allah. Saudara, ada beberapa pengumuman mohon untuk diperhatikan, bahwa nanti malam jam 9 atau 21 akan diselenggarakan ibadah doa pergantian tahun. Selama ini kita diadakan karena pandemi jam 5 sore pernah, jam 7 malam beberapa kali. Kali ini kita bisa mengadakan kembali jam 9 malam. Dan diakhiri besok pagi saudara. Dalam ibadah pergantian tahun ini, karena kita tidak mengambil momen ketika detik-detik pergantian tahun 2023 ke 2024, di mana kita tunduk di hadapan Tuhan. Itu luar biasa. Ketika kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, memulai tahun 2024, maka saudara akan diberi kemampuan tidak hanya berdiri, tetapi berjalan dan berlari-lari dalam kemenangan Tuhan. Amin saudara. Jangan pernah merasa aku bisa. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan setelah doa pergantian tahun, jadi tahun 2023 kita mulai berdoa. Aminnya tahun 2024 saudara.
Dan lalu oleh panitia telah disiapkan door prize. Rencana panitia mau menyiapkan 1.000 buah door prize, saudara. Tapi takut tempatnya tidak cukup. Hadiah utamanya sepeda, rencananya sepeda motor, saudara. Tapi bawanya masuk bagaimana ya? Jadi akhirnya sudahlah, kita sepeda saja ya. Tapi ini luar biasa dan tentu saya khawatir, bukan khawatir tapi senang. Sepanjang hari sudah tidak kerja apa-apa, doa terus. Beberapa hari lalu ada Natalan sebuah KB3, lalu dibagi nomor door prize. Cucu saya, Kaleb, anaknya Mas Isra, ketika mau mengambil, dia berdoa, sayang lupa tidak difoto, saudara. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh dan kemudian dia memilih yang paling besar. Dapat rak, saudara ya, dan dia senang sekali. Saudara bisa sepanjang hari berdoa terus, jangan lupa makan. Jangan lupa untuk pergi, agar siapa tahu hadiah-hadiah ini. Tapi semuanya baik, semuanya baik. Dan kemudian setelah door prize dibagikan, tentu apabila ada yang tidak mendapat, haleluya. Orang Kristen, orang percaya kan dengan iman, bukan dengan mata. Saya tahun depan akan dapat lebih baik lagi. Amin saudara. Mungkin tidak 1 tapi malah 2 ya. Lalu kita akan saling biasa mengucapkan selamat tahun baru, lalu karena ini sudah tradisi biasanya lalu saling memaafkan. Loh boleh toh Pak? Loh siapa bilang enggak boleh saudara? 70 kali 7 juga boleh kok ya. Tapi biasanya kalau tahun baru kita lalu saling bersalaman, mengucapkan selamat tahun baru, lalu kadang-kadang ada yang mengucapkan minta maaf dan sebagainya, tidak masalah. Dan setelah itu kita akan menikmati bukan makan malam apa saudara? Makan pagi ya, ramah tamah pagi di halaman TK, apapun yang disediakan oleh panitia. Karena panitia mengadakan itu dari saudara untuk saudara bagi kemuliaan Tuhan. Berikutnya, bahwa besok hari Kamis, Usia Emas akan menyelenggarakan ibadah Natal di halaman TK mungkin karena disertai dengan ramah tamah makan malam. Opa Oma perlu mempunyai komunitas yang sama-sama usia sudah melewati 60 tahun, berbagi cerita, berbagi tawa, berbagi tangis, itu penting. Memiliki sebuah komunitas itu sangat penting. Usia Mas saya dorong, saudara-saudara yang sudah punya cucu, jangan malu ikut Usia Mas. Nanti akan ada kriteria usia Mas lanjut, usia Mas remaja, usia Mas tunas, saudara ya. Jadi jangan-jangan saudara nanti opa oma ikut usia Mas tunas, tidak apa-apa. Saya akan berpikir jangan akan saya beri mungkin pin gitu ya. Ini masih tunas, ini remaja, ini sudah dewasa, tapi lansia saudara ya. Atau usia Mas, itu besok Kamis dan besok hari Minggu saudara. Adalah minggu pertama tahun 2024, kita akan mengadakan ibadah gabungan seperti hari ini, disertai dengan perjamuan kudus. Ini ada ibadah sulung yang sangat penting, karena dengan perjamuan kudus oleh iman, saudara beroleh pembaruan, persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Hakikat Natal adalah Yesus ada dalam hidup kita. Yesus lahir dalam hati kita. Yesus selalu bersama dengan kita. Dan karenanya kita masuki tahun 2024 dengan perjamuan kudus. Siapkan diri dengan baik agar ibadah tahun baru minggu yang akan datang semua saudara bisa hadir. Dan ibadah hanya 1 kali secara gabungan. Dan setelah itu pekan berikutnya mulai tanggal 8 dan seterusnya, persekutuan atau ibadah atau kegiatan tengah minggu berjalan seperti sedia kala, sesuai dengan kesepakatan dan jadwal yang telah kita lakukan. Hari Minggu besok ada kegiatan luar biasa, KB3 Rehoboth akan menyelenggarakan ramah tamah Natal siang hari, dan malam hari KB3 Ebenezer juga akan menyelenggarakan ramah tamah Natal. Jadi pagi pesta rohani, untuk kami hamba-hamba Tuhan harus ikut saudara ya. Kalau tidak diundang, hati-hati saudara ya. Saya akan ikut yang siang dan ikut yang malam hari. Jadi Bu Paulus libur besok Sabtu, besok Minggu tidak usah masak ya. Kita akan
Ramatama bersama-sama dengan KB3 Rehoboth dan KB3 Ebenezer. Yang lain bagaimana? Tunggu undangan saudara. Berdoalah siapa tahu saudara ya. Puji Tuhan, itu yang bisa saya umumkan. Dan saya tidak henti untuk mengucapkan terima kasih bahwa semua dilakukan terselenggara sampai dengan acara nanti malam adalah kesehatian kerjasama saudara semua mendukung panitia pelaksana. Kurban persembahan hari ini, persembahan khusus kantong biru masih akan kita serahkan kepada panitia pelaksana Natal lebih dulu, dan kemudian setelah semuanya mereka akan mengadakan perhitungan. Tentu biasanya kalau itu saldo plus diserahkan kepada gereja, kalau saldo minus gereja juga tidak akan berdiam diri, tentu akan menambahkan apa yang perlu. Tapi yang jelas selain untuk pelenggaraan, Panpel menandai Natal kali ini, terima kasih Panpel, dengan 2 APAR, alat pemadam kebakaran. Selama ini kita tidak punya, hanya pastoris saya pernah pakai, tapi di gereja tidak. Dan peraturan sekarang memang begitu, kalau saudara lihat ada merah-merah di belakang pemain bass, dan di belakang sana itu merah-merah adalah alat pemadam kebakaran. Loh Pak, apa berarti kita mengharapkan? Tentu tidak mengharapkan, tetapi sedia payung sebelum hujan lebih baik. Dan itu memang peraturan dari pemerintah bahwa di tempat-tempat yang berkumpul umum itu harap disediakan. Dan Panpel juga menambah dengan 2 buah CCTV sementara ini, mungkin akan ditambah hari-hari kemudian, di mana sekarang di depan, yang di depan ada CCTV mungkin di situ, dan lalu di belakang, tidak untuk mengawasi saudara, jangan salah paham. Tidak saudara ya, tetapi bagaimanapun kita perlu berjaga-jaga, dan sekali lagi sebetulnya itu ada peraturan. Ketika panitia Natal lapor tentang penyelenggaraan Natal, ditanya ada tidak CCTV dan seterusnya. Di luar ada, di dalam juga ada. Sekali lagi terima kasih saudara semua yang mendukung, terima kasih Panpel. Mari saudara, dengan penuh kegembiraan kita memberikan persembahan kita, dan kita akan menyanyikan pujian yang telah disiapkan, Ku naikkan syukurku, betul ya. Ya. Dan para petugas akan melakukan pelayanan. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Saya persilakan berdiri Bapak Ibu. Naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan. Hidup yang kau berikan ini hanya untukmu.
Mari sehati kita berdoa. Sungguh Tuhan, hidup yang Tuhan sudah beri, hidup yang baru, hidup yang kekal, hidup yang berkecukupan, hidup yang sehat, hidup yang tentram dan bahagia, itu adalah kasih karunia-Mu, dan biarlah semua ini kami peruntukkan bagi kemuliaan Tuhan. Waktu kami, kemampuan kesanggupan kami, talenta dan karunia, berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kami, biarlah semuanya kami pergunakan hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Keluarga sejahtera, rumah tangga bahagia, pekerjaan Tuhan berkembang dengan baik, nama Yesus ditinggikan dan diagungkan. Karena kasih Tuhan sungguh tak berkesudahan, kasih Tuhan tak berubah. Kami terus berdoa Bapa, agar jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Tuhan berkati. Kami melihat, kami mendengar, mengakhiri tahun ini banyak di antara anak-anak-Mu di sini menikmati semua kebaikannya. Dan jikalau ada yang harus melewati masa yang sukar tahun ini, Tuhan sudah memberikan pertolongan yang ajaib, membawa kami, mempersiapkan kami di tahun depan untuk lebih baik lagi. Terima kasih Bapa di surga, berkenanlah atas kurban, persembahan dan ketaatan iman kami semua anak-anak-Mu. Kami menyerahkan ibadah doa pergantian tahun nanti malam. Kami mohon kiranya anak-anak Tuhan, keluarga Damai Sejahtera dengan gembira sehati memuji, sepakat berdoa untuk memasuki momen pergantian tahun berada di kaki Tuhan. Sebab ketika kami merendahkan diri di kaki Tuhan, maka hari esok dan tahun depan kami tidak hanya mampu berdiri, kami akan mampu berlari-lari menuju kepada tujuan. Terima kasih Bapakku, memberkati nanti malam dengan cuaca yang baik, memberkati segenap jemaat-Mu dengan tubuh yang sehat dan hati yang gembira, memberkati panitia pelaksana Natal yang masih melayani, mempersiapkan yang terbaik untuk kami semua malam nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur bila kami hendak kembali ke rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, berkatilah kami, sertailah anak-anak-Mu, lindungilah agar perjalanan kembali ke rumah tiba dengan selamat, sebab Tuhan menyertai. Dan apapun di depan kami, tidak hanya hari ini, hari terakhir tahun 2023, tetapi sepanjang tahun depan, tahun 2024, kami sungguh percaya dan kami bersyukur, sebab Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terima kasih Tuhan, inilah syukur dan keyakinan kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu limpah atas anak-anak-Mu. Kami berjalan dengan iman, berjalan dalam ketaatan. Tuhan melihat anak-anak-Mu. Tuhan mengenal anak-anak-Mu. Ada beberapa saudara yang terlampau khawatir untuk tahun depan.
dalam nama Yesus. Tuhan kenal, Tuhan tahu, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tambahkan iman percayanya, teguhkan pengharapannya. Apa yang selama ini menjadi kerinduan bahkan impian, tahun depan sesuai rancangan dan dalam kedaulatanmu, laksanakanlah Tuhan. Saudara-saudara kami ini boleh menerima apa yang mereka rindukan sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus. Kekhawatiran, ketakutan Tuhan ambil. Sebab padamu ada rancangan damai sejahtera untuk hari depan kami, anak-anakmu, lebih-lebih keprihatinan orang tua untuk anak-anaknya dalam nama Yesus. Tuhan merencanakan yang terbaik untuk anak-anak keturunan kami semua, jauh lebih baik, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kami pikirkan dan kami doakan. Kami tidak mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita, tidak khawatir. Masuk tahun depan dengan penuh kegirangan. Tuhan Yesus tidak berubah. Haleluya, haleluya. Tuhan jamah. Biarlah kami mendengar kesaksian di antara anakmu, bagaimana Tuhan bekerja dengan ajaib. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari kita sekarang berdoa bersama sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, arahkan hatimu, pikiranmu kepada Kristus di surga. Saudara bisa mengangkat atau menadahkan tanganmu dengan iman untuk menerima berkat-Nya. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ibu bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan, turunlah atasmu dan terimalah berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat rohani dan jiwani yang saudara perlukan. Berkat-berkat jasmani yang saudara butuhkan. Berkat kesembuhan, berkat pemulihan, berkat keuangan, berkat sukacita dan ketentraman, berkat-berkat limpah atas saudara semua oleh anugerah Bapa dan damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Turun atas saudara kasih karunia Kristus dan pertolongannya yang ajaib, mukjizat-mukjizat atas saudara dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang hari terakhir tahun 2023 ini, sepanjang tahun depan, sepanjang umur hidup kita masing-masing, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami bersyukur sebab kami percaya kami sudah diberkati. Bersama kita katakan, amin. Kau beri
selamat